Nah, kenapa orang Kristen hanya jadi follower, hanya jadi cheerleaders? This is embarrassing, saya bilang. Di Alkitab, mau nabi, mau rasul, always fantastic. Salam sejahtera bagi para pendengar dan penonton Ngopas, dimanapun Anda berada. Selamat datang di channel Ngobrol Pastor, di mana kita akan membicarakan topik-topik santai yang berhubungan dengan pelayanan dan kehidupan hamba Tuhan, maupun juga para aktivis Kristiani di gereja maupun di organisasi Kristen. Sebelum kita melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya di YouTube. Jadi apabila ada video-video baru yang diupload, Anda bisa langsung mendapatkannya. Pada waktu pagi hari ini di Indonesia atau waktu siang di Australia, kita kedatangan 2 tamu. Yang pertama-tama saya akan perkenalkan terlebih dahulu Pak Tobing. Saya panggilnya Pak Tobing atau Bang Tobing, begitu ya? Bang aja, sering dipanggil Bang ya. Bang Tobing, selamat datang. Bang Tobing nanti akan memperkenalkan diri dari pelayanan mana. Tetapi senang sekali kalau misalnya Bang Tobing bisa ada bersama-sama dengan kita bersyukur sekali. Dan tamu yang kedua itu adalah Jessica. Pertama-tama dengan Bang Tobing nih ya. Boleh sedikit memperkenalkan diri, khususnya secara pribadi dulu mungkin, asal dari mana, kapan bertobat, dan juga pelayanan apa yang dikerjakan sekarang ini. Silakan Bang Tobing. Iya, saya baru ulang tahun 30 Oktober kemarin. Oh, selamat ulang tahun. Oh, selamat ulang tahun. Ya. Jangan tanya umur berapa ya. Wajah 40. Semangat 20, ya kan? Jadi itu satu, orang bergaul dan nightlife lah. Disco, jazz, dulu-dulu lah, begitu ya. Terus bertobat waktu saya kuliah, masuk LPMI, lalu setahun menonjol di situ, sering mengabarkan Injil, dilatih, lalu ke Perkantas. Nah, di Perkantas itu saya sering debate dengan teman-teman karena saya sukanya logika, begitu ya. Logika dan kontekstual. Lalu ada kelompok kecil, bla bla bla, langsung Pendeta Mangapul, salah satu pembina saya dan Ruli Simanjuntak bilang, pertama Mangapul, kau bandel kali kau, kritis kali kau, katanya. Kau dengar itu pendeta gila. Siapa pendeta gila? Ada itu, pergilah kau ke sana. Disitulah saya mendengar pertama kali namanya Speak, Seminar Peneman Kristen, Iman dan Agama, Dr. Stephen Tong. That's the ring that time saya langsung jatuh. Dalam arti, gue pikir selama ini pendeta bego. Kayak gitu kan. Menit dia ngomong, gue tahu habisnya kemana. Sombong, saya dari dulu sekolah minggu, remaja, sekarang itu ketua PGI itu Gomar Gultom. Dulu HKBP, saya Batak tapi nggak Batak asli, nggak bisa bahasa Batak. Mama saya tuh Chinese sama Manado, gitu ya. Waktu saya masuk HKBP, saya ribut, saya ngatur-ngatur lah semua orang, siapa yang jadi Maria, siapa yang jadi Yusuf. Yusufnya ya Tumbur Tobing gitu ya, gue yang nentuin segala macam gitu ya. Nah, disitulah Gomar Gultom menyadarkan saya musik rock. Saya suka dengan The Beatles, Bee Gees, lalu siapa lagi Queen, Rolling Stone segala macam. Lalu kita diskusi lah panjang lebar. Tetap saya nggak puas begitu ya, tapi ya sudah begitu. Nah, sejak itulah pertama kali saya kenal dari Dr. Stephen Tong, saya ada willingness mau belajar teologi dan filsafat. Nah, dari situlah saya, papa saya kan sering baca dari kecil. Nah, di belakangnya itu buku saya ada 4.000 begitu kan. Sejak kecil saya sudah baca Kompas. Kami dari orang yang sangat miskin karena papa bukan koruptor. Jadi papanya bilang, kalau otak you nggak dipakai, engkau orang yang paling banci di seluruh dunia. Saya bingung, banci. Paling banci, setahu gue hanya jalannya miring, begitu kan. Saya mikir-mikir, oh iya, bener ya. Maka kenapa saya di sekolah tidak disuka oleh guru dan dosen, karena setiap masuk selalu 5 pertanyaan saya tanya. Kenapa 5 pertanyaan? Baca koran pagi, langsung konteks di otak, di folder, istilah dulu belum ada folder gitu ya. Lalu pelajaran matematika, pelajaran apa, langsung saya relasikan. Nggak bisa dijawab ini, itu, maka nilai saya selalu jelek. Begitu ya. Tapi waktu saya ngambil MBA, saya menonjol di kelas. Dosen itu, profesor itu bilang, if there is no question in this class, better you go to hell now. Dia bilang, waduh, saya kaget. Sadis banget. Sadis. Saya langsung bilang, ini dunia gua. Langsung saya banyak nanya lah segala macam, menonjol segala macam.
Nah, dari itu sebelumnya saya masuk sekolah teologi awam yang dari di bawah Stephen Tong lah. Dosen-dosennya banyak lah waktu itu ya. Nah, disitulah saya makin bertumbuh, makin melihat. Tapi teologi itu nggak hanya secara kognitif. Filosofi itu tidak hanya kognitif. Sekarang gimana istilahnya? Gue bisa integrated. Itu kalau istilah sekarang tuh Christian worldview. Nah, disitulah waktu belajar itu gue jadi pembicara laku, ya kan, untuk remaja, pemuda, masih kecil-kecil. Saya juga masih muda waktu itu ya. Mereka bisa dengar saya 2 jam, 3 jam. Setiap ada retreat 4 hours untuk Bang Tumbur katanya. Wah, pas dia ngerti musik, dia ngerti apa kekinian. Mereka bilang itu sebelum zaman-zaman internet ya. Ya udah, tapi belum terlalu populer lah. Kalau babe gue seperti dia, aman negara ini. Dia bilang gitu. Dia bisa debate soal film, soal apa. Dia tidak bilang, you are wrong, I'm right. Nggak pernah. Diskusi terus gitu ya. Diskusi ngopi. Nah, setelah maju, akhirnya orang-orang itu terus dipanggil ke UI, ITB, selalu yang negeri-negeri gitu ya. Apa Perbanas juga mungkin, Trisakti apalagi, Tarumanegara, lalu apa BINUS. Pokoknya every week itu setiap persekutuan kampus nguber. Si Bang Tumbur bisa nggak Bang? Bisa nggak nih Bang? Waduh, penuh. Bisa nggak sore? Nah, itulah. Jadi sebulan itu 15 kali khotbah di kampus-kampus berbeda. Belum retret dan seterusnya. Nah, dari situlah saya makin terbuka. Gimana ya yang muda-muda ini kecerdasannya, ngerti teologi dan filsafat, jadi nggak kuper. Lu kan lihat gua, setiap lu ngomong soal Star Wars, soal apa, gua nggak kuper. Tapi gua diskusi, gua bongkar pikiran lu, masukin prinsip kebenaran yang bersifat absolutisme. Tapi gue kan nggak bilang lu dosa. Apa? Begitu ya. Waktu itu kita bedah lagunya siapa namanya itu? Jessica Simpson. Sebelumnya Britney Spears, Avril Lavigne, siapa lagi saya lupa. Itu mantan penyanyi gereja. But now, why? Saya bilang. Kenapa dia akhirnya, siapa satu lagi tuh yang saya lupa, Katy Perry. Wah, saya itu fansnya ada di sini tuh Pak. Si Jessica itu fansnya semuanya itu tuh tadi. Oke, no problem bagi saya. Saya juga fans The Bee Gees sampai sekarang lah segala macam ya. Tapi bagi saya, as the Christian, how you absorb and how you interpret in the reality, daily life. Itu yang jadi saya terus kembangkan. Akhirnya itu banyak orang ke Citibank kemana dari kecil udah dengar khotbah saya begitu kan. Akhirnya mereka manggil, kalau khotbah di UI di mana kan gue cuma dikasih cepeceng, ya kan. Sementara ke rumah miskin dari Kelapa Gading ke Depok itu pulang balik bisa 2 jam 3 jam belum tol. Onghyam gue. Ngerti ya Onghyam artinya? Ngerti. Jadi kalau di UI di TB segala macam, only the best preacher knowing about the logic. Jadi bukan hanya cerita-cerita begitu saja, akhirnya dibawa ini. Maka kalau saya di Citibank di mana, director turun, pingin dengar. Biasanya mereka nggak mau, ini cuma kesaksian doang. Lalu direktur Telkomsel, direktur Telkom, segala macam lah yang top kelas itu turun. Kenapa? Karena saya juga orang praktisi dan juga mantan presidir di perusahaan asing dan seterusnya lah ya. Dari situ saya buka percakapan, ice breaking juga. Saya bilang, you know the song this is a fantastic since 1972, that is John Lennon. Imagine. Saya bilang gitu kan. Imagine there's no heaven above us, hell below us, the legend bla 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 bla. You know why? Saya bilang, kenapa seperti itu? The philosophy background what? Saya bilang gitu. Banding, lalu masuk Jack Ma. Saya bilang, kaget. Langsung segala macam. Nah, saya tubrukin, saya bilang, what is the true problem inside in our mind, in the reality. That is, I share something, you must listen to me. Saya bilang gitu kan. Itu director semua ya. Gue juga mantan director, tahu lah ice breaking-nya gimana kan. etc. Nah, dari situ terus berkembang. Saya membangun karena saya sering jadi pembicara. Pikir-pikir kalau gue khotbah-khotbah di kantor, saya masih kerja gitu ya. Khotbah-khotbah di kantor cuma 30 menit, tapi saya paksa. Lu kalau ngundang gue harus 45 menit. Only one song is finished. Kalau nggak, gue nggak mau. Saya bilang gitu kan. Karena kita harus share. Karena sifatnya educated. Jadi bukan sifatnya joget-joget ya. Gue juga dulu juara joget. Gue ngerti lah John Travolta, Staying Alive gitu. Ngerti lah semua ya. Dan tahu lah bintang film siapa tuh tahu semua lah. Yang di Jakarta tuh teman-teman juga dulu ya. Nah, setelah itu saya bikin yang namanya Areopagus.
Tahun berapa itu, Pak? 2011. 2011 ya? Oh iya, 2011 Januari pas ulang tahun istri saya yang satu-satunya itu, ya kan? The only one wife gitu. Ya buka, istri saya bilang, lu nggak laku karena lu nggak top, lu nggak muncul di TV di mana. Iya, gue sering diundang di ini, tapi ya sudahlah. Kalau udah desakan Tuhan jalan. Nah, pendek kita jalan setiap hari Sabtu, sebulan sekali. Yang datang sekitar 60-50 itu rata-rata direktur, manajer. Saya membahas Linda Grattan dari Business London School mengenai bukunya apa tuh tentang SIF ya, lalu tentang Jack Ma. Saya kan pengagum Jack Ma gitu ya. Steve Jobs saya bahas filosofi bisnis Steve Jobs bla 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 macam-macam lah gitu ya. Walt Disney, Samsung Man segala macam. Dari situ saya bangun struktur logika secara teologi, secara filosofi bisnis, filosofi culture, psycho, etc. lah di situ. Nah, terus berkembang, bikin retreat, bikin seminar umum yang Islam segala macam, yang top kelas lah begitu ya. Saya tetap jadi pembicara untuk damping untuk suara Kristen. Nah, saya jadi dikenal sebagai pembicara yang bisa mengintegrasikan realita di dalam dunia dengan teologi, dengan filsafat, dengan apa, dan selalu konteks kekinian. Kenapa saya bilang? Gue langganan Forbes, gue langganan Fortune, gue langganan ekonomis. Gue apalagi sekarang nih, semua di YouTube. Gue pengagum yang termasuk bintang film. Saya pengagum daripada Tom Cruise, ya, pengagum dari si Jennifer Aniston. Saya bahas tuh film Friends dulu yang serial. Kenapa mungkin Jessica belum lahir? Apa A Little House in the Prairie? And then, ya kan filmnya bagus itu. Lalu moving kepada Jennifer Aniston. Pada zaman itu saya kaitkan itu perbedaannya apa etc. lah begitu ya. Tentang film siapa lagi ya banyak lah. Saya baru terakhir nonton No Time to Die. Saya bilang this is the best title insight daripada film ini. Kenapa? Itu berbicara postmodern, bicara psikologi, bicara segala hal, itu menarik bagi saya. Nah, the nextnya itu nanti harus bicara mengenai The Squid Game juga nih kelihatannya. Ya, kripto, apa segala macam, Bitcoin. Wah, thank you banget Pak, thank you banget. Ini aja ceritanya udah banyak nih. Dan kita bersyukur sekali kalau misalnya Bang Tobing sudah sangat engage sekali dengan culture yang ada gitu ya, dan bisa berbicara. Nah, kita akan kenalan dulu sekarang dengan Jessica dulu nih. Silakan Jessica, gimana nih ceritanya nih? Cerita pertobatan gimana nih kira-kira nih? Ya, jadi aku asal dari Jakarta Barat. Kalau di KTP sih bilangnya Kristen ya, tapi nggak pernah ke gereja, nggak pernah ngapa-ngapain. Paling orang tuaku mengirim aku ke sekolah penabur, BPK penabur yang Kristen, yang ada pelajaran agama. Tapi saat itu aku nggak nganggap serius, kayak cuma belajar untuk dapat nilai yang bagus di pelajaran agama. Nah, sekitar 17 tahun yang lalu, aku datang ke Sydney, ke Australia, aku untuk kuliah. Nah, di universitas ini ada kakak aku, dia ngajak aku ke gereja buat di kampus buat orang-orang mahasiswa Indonesia gitu. Dulunya belum pergi gereja ya? Di Jakarta nggak ke gereja ya? Enggak, jadi aku bukan Kristen saat itu. Nah, aku pikir di Sydney, ada gereja sesama mahasiswa, kenapa enggak? Aku ke gereja tuh untuk belajar bahasa Inggris, sama untuk ketemu teman. Tapi dengan baca Alkitab bareng, aku sadar, selama ini aku pikir Tuhan itu ada, tapi cuma jauh di atas. Selama aku berbuat baik, selama aku nggak berbuat masalah, aku bakal oke-oke aja gitu sama Tuhan. Tapi dari baca Alkitab, aku baru sadar, selama ini aku menjalani hidup sendiri tanpa Tuhan, aku menolak Tuhan, dan Tuhan marah, ada hukumannya kematian dan judgment, penghakiman terakhir. Tapi kabar baiknya Tuhan Yesus yang menyelamatkan aku semua dari itu semua gitu. Jadi akhirnya pas aku kuliah umur 17 tingkat pertama, aku menyerahkan hidupku ke Tuhan Yesus gitu. Nah, selama itu juga di universitas gereja itu aku bertumbuh banyak. Aku jadi sekitar 10 tahun yang lalu aku ikut program namanya Ministry Traineeship, yang seperti kayak magang untuk pelayanan gitu. Tapi setelah selesai 1 tahun, aku balik kerja lagi. Jadi selama
tahun aku bekerja di perusahaan superannuation. Kalau di sini kayak tabungan masa tua gitu. Jam sostek di Indonesia namanya. Ya, jam sostek ya. Aku jadi kerjanya macam-macam, jadi resepsionis, jadi admin, accountant, payroll. Nah, selama aku kerja di situ, aku terlibatkan dalam workplace ministry atau pelayanan kepada pekerja dengan bantuan City Bible Forum. Kita biasa memulai dengan persekutuan doa, terus kita bikin outreach event, acara penginjilan, atau juga baca Alkitab one on one, satu persatu gitu. Terus aku juga lumayan suka sama workplace ministry. Akhirnya aku memutuskan untuk kerja di City Bible Forum. Awalnya 2 tahun pertama paruh waktu, dan mulai tahun ini aku kerja di City Bible Forum full time atau penuh waktu. Ya. Nah, ini mungkin kita sekarang akan kenalan dengan organisasi masing-masing. Jadi tadi Bang Tobing tadi sudah bicara sedikit mengenai Areopagus, dan juga tadi Jessica juga udah bicara sedikit mengenai City Bible Forum. Nah, kita kepingin kenal lebih dekat lagi gitu ya mengenai pelayanan ini. Kira-kira kenapa pelayanan ini menurut Bapak dan Ibu ini strategis, dan juga hal-hal apa yang mungkin sudah pernah dicapai, dan hal-hal apa mungkin yang perlu masih harus dikerjakan gitu loh oleh masing-masing pelayanan ini. Nah, mungkin silakan pertama dulu dengan Bang Tobing mengenai Areopagus ini. Jadi terutama tadi kita udah dengar ya didirikan tahun 2011 ya. Tetapi boleh cerita sedikit mengenai pelayanan ini biar kita semuanya bisa kenal lebih baik lagi. Ya, yang pertama pelayanan ini kan memang untuk orang-orang pekerja muda sampai yang senior. Mereka bagaimana bisa integrated antara teologi, filosofi, psikologi, culture dengan realita. Karena kan konflik di kantor itu banyak, apalagi di Indonesia, corruption, career, segala macam gitu ya. Jadi, kalau saya yang bawa, semua orang tanda kutip suka, tanda kutip. Tapi banyak yang nggak suka, karena pola gue kan Ahok. Dari itu sebelum Ahok terkenal, gue udah kayak gitu loh maksudnya ya. Ya segala macam begitu ya. Lalu mereka selalu bilang, Bang, kalau kayak gini, gue karir nggak bisa karena Kristen. Gue Kristen, kenapa gue bisa? Orang Kristen, saya bilang, harus smarter than the others. If you're not smart, artinya Pak, lu bukan murid daripada Kristus. Maka lu harus baca Alkitab, haram hukumnya nggak baca. Lalu saya jelasin bla 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 lah. Lalu integrasi kemana, terkadang saya bahas musik, apalah, seterusnya. Ketiga, kalau tujuan kami adalah supaya berkarir menjadi cahaya terang, lawan arus. Dulu Ahok belum dikenal tuh, sudah diajar gitu ya. Karena saya ngalami juga, saya dipecat 3 kali sebagai director. Kenapa? Saya nggak suka, orang bule nggak suka, because Tom smarter than us. Jadi saya cepat melihat orang, cepat baca data, dan cepat fight, duel, apalagi Indonesia. Saya bilang, Indonesia is really totally different. Lu banyak beruang segala macam, harus begini-begini. Kalau lu hanya bicara platform, useless. Saya bilang gitu. Harus go to the field. If not go to the field, better you go back to your country. Saya bilang gitu kan. Dan itu saya bongkar kepalsuan segala macam, bisa efisiensi, etc. Akhirnya bule itu kalau ke sini, secara umum ya, yang kerja di sini itu kelas 3. Kelas 1 tuh di New York. Saya bilang di Europe. Kelas 2 tuh di Hong Kong, di Singapura, di negara Asia Tenggara, ranking ketiga. Jadi biasa lah gitu. Jadi kalau orang Indonesia selalu kalau lihat bule, waduh, manggilnya sir. Only Tobing never asking you sir, call you sir. Hanya nama. Hi Spike, morning. Why? You call me Spike? Yes, your name. Kenapa temen lain mengatakan Sir? Saya bilang Sir itu hanya Sir Alex Ferguson, ya, Sir Paul McCartney. Saya bilang gitu kan, hanya tertentu. Saya bilang gitu kan, marah gitu ya, sambil bercanda. Lalu saya injili dan seterusnya. Lalu kenapa orang Indonesia itu kalau ngeliat bule seperti nyembah? Iya, karena kamu dianggap dewa. Wah, kami suka. Saya hanya percaya satu dewa. Siapa? Dewa 19. Saya bilang gitu ya. Dan Indonesia kan, you are really so fantastic, always knowing something popular. Yes, saya bilang, that is Indonesian. You harus tahu culture. Gua ngerti bule, lu juga harus ngerti culture Indonesia, etc. Nah, itu yang keempat adalah Areopagus itu selain kita ada retreat, ya, waktu itu ada bahas retreat keluarga, retreat pokoknya gitulah, bisnis. Lalu kita mission trip ke Manado, ke Jogja, segala macam. Kita ceramah khotbah tuh hampir 50 sesi selama satu minggu. Jadi orang-orang yang dipilih itu kita latih dulu siapa yang jago matematik, siapa yang jago fisika, siapa yang jago ini. Tapi mereka
sehingga mengajar di kampung-kampung, di desa-desa, akhirnya mereka kebuka. Disitulah mereka mengabarkan Injil. Jadi teknik kita di situ. Jadi dari situ mereka bisa belajar, oh seperti ini. Jadi nggak nyangka orang Kristen tuh is ordinary. Bagi saya kalau ordinary, this is embarrassing Christian people. Saya bilang, you're not servant of God. Saya bilang, kalau kita servant of God, should be high quality. Masa kita bisa kagum sama Jack Ma, dia nekanin quality, Steve Jobs, etc. Kenapa orang Kristen hanya jadi follower, hanya jadi cheerleaders? This is embarrassing, saya bilang. Di Alkitab, mau nabi, mau rasul, always fantastic. Dia tahu teologinya, dia tahu how to speak, public speaking. Maka saya sering ngajar public speaking, ngajar bisnis, segala macam untuk orang sekuler, termasuk Kristen. Bayar. Kalau nggak bayar, haram hukumnya. Itulah gagalnya gereja, maunya free. Saya bilang gitu ya. Di Alkitab nggak ada lu ngomongin free. Si Abraham beli kuburan untuk Sarah, Yakub, Daud, semua sama. Haram hukumnya kalau free. Kasihlah, istilahnya sekarang persembahan kasih. Nah, itu yang saya coba arahkan di Areopagus. Nah, yang jadi problem sekarang adalah, apalagi kayak sekarang COVID. Jadi, saya mengatakan COVID itu orang tidak cari Tuhan. Saya melihat itu di New York, di mana mereka tanya, ada health kemana? Health vaksin. Nggak ada health gods. Sehingga waktu bulan Juni, sedikit tambahan, itu lagunya Rolling Stone yang nggak sukses 2018, 2013 itu Living in the Ghost Town. Teman-teman nanti lihatlah, gitu, liriknya segala macam. Itu nggak populer. Saya ngelihat, wah gila nih New York. Saya dengerin di YouTube segala, wah bagus sekali, cocok. I am a ghost, living in the ghost town, gitu ya. Nah, saya pikir, nah itu saya bedah. Itu waktu Zoom itu saya bedah. Nah, itu yang hal-hal yang orang-orang gagal, yang kena PHK, baru inget lagi sama Tumbur Tobing. Mereka selama ini bilang, Bang Tumbur tuh terlalu smart, terlalu cepat kerjaan segala macam, kita nggak bisa ikut dia. Lu jangan ikut gua, lu ikut Alkitab yang dia katakan, lu belajar. Gua udah bahas Daniel, gua udah bahas ini. Kita lihat sangat prototype, etc. Nah, sekarang hal yang lain yang belum berhasil adalah bagaimana mereka mau bertumbuh. Nah, saya buka mini seminari. Hari Senin, ada topiknya apa, ada 3-2 topik, Christian Worldview, ala Tritunggal, segala macam. Lalu yang hari Selasa. Yang hari Rebo, untuk sekuler, undang untuk mini MBA. Benar-benar mini MBA kan saya praktisi. Paling saya ditemenin 2-3 orang, ganti-ganti lah. Pembicara saya memegang 14 topik, yang lain 4 topik. Sampai sekarang dari setengah 8 pagi sampai setengah 1 pagi. Belajar sama saya melalui Zoom mengenai MBA. Mereka yang Islam bingung, yang Kristen juga bingung. Kok Pak Tumbur bisa ya bahas ini? Langsung nanti kaitkan dengan hidup religiusitas, tapi nggak menyinggung apa yang Islam begitu ya. Nah, yang hari Senin Selasa itu juga begitu. Itu belajar teologi benar-benar, tapi konteks kekinian. Saya waktu itu bahas worldview. Saya bahas misalnya lagunya si Rolling Stones atau Coldplay, Yellow. Dia bilang, siapa lagi lah. Lalu saya kaitkan gitu. Jadi bukan belajar teologi itu seperti seminari. Tapi apa yang dipelajari itu konteksnya adalah realita. Jadi orang-orang tuh senang. Politik, hukum, langsung saya kan dan seterusnya. Nah, hal yang terakhir adalah yang masih kita ini kan saya sudah dari April pertama sampai sekarang Zoom. Topik itu untuk yang Kristen ratusan topik berbeda, yang sekuler juga ratusan. Jadi sampai hari ini saya lihat kalender itu sudah hampir 400 topik. Not the same topic. Kontennya juga beda. Kenapa? Saya kesempatan untuk makin belajar, kuras otak saya ada di buku-buku yang ada. Tapi semua yang saya ambil hanya 20%. 80% pikiran saya. Saya combine, pikir dari pengalaman, begitu ya. Dan yang terakhir, yang kedua adalah orang Kristen nggak suka baca. Dan orang Kristen nggak suka bertanya karena bacanya lemah. Orang Kristen terlalu dibelenggu oleh papa mama. Apa yang papa katakan selalu benar. Guru selalu benar, segala macam. Itu yang problem. Hanya di S3 lah nilai saya hampir A semua. Kenapa? Dosen itu senang sama saya. Setiap saya presentasi, hanya pakai pointers ngomong. Tak, sejam 2 jam. Mereka saya tantang. Lihat di Google, omongan gue salah apa enggak. Bukunya ini segala macam. Masya Allah, saya satu-satunya orang Kristen. Disitulah saya share how the best thinking in this world yang kacau begini. Dan yang sekarang yang pandemik seperti ini, mereka baru sadar. Kalau tidak hidup di dalam teologi yang sehat, tidak mengerti
sesuatu yang berbobot, pasti kita bimbang dan akhirnya useless. Maka saya bilang kesimpulan yang terakhir ini, kenapa sejak COVID awal sampai sekarang, there is no the strong sentence that is thank you God, hallelujah. No, saya bilang. Yang ada lu palsu adanya. Lu nunggu vaksin sedemikian rupa. Setelah ada vaksin, lu nggak pernah baca Alkitab. Di rumah lu nggak baca Alkitab. Lu nggak mau baca apapun. You bluffer. Saya bilang lu munafik. Kenapa problemnya? Pendeta khotbahnya very shallow thinking. Nggak bisa ngeliat ini, itulah problem. Maka saya mengatakan, buktikan sama saya kalau sesudah ada vaksin, apakah, saya konteks Jakarta, Indonesia ya, apakah mereka cari Tuhan? Banyak kan live streaming, khotbahnya begitu-begitu, ya kan? Sekarang mall rame 100%. Ada yang pakai masker, ada yang enggak. Saya bilang di gila ya, segala macam. Dan apa yang terjadi? Ini saya sangat sedih. Teringat lagu Kus Plus tahun 69, kisah sedih di hari Minggu, ya kan? Jessica nggak tahu lah itu ya. Apa yang terjadi? Mereka enggak lagi Zoom, turun. Saya biasa 30, 50, kadang 10, kadang 15. Saya tahu, gue ini kan anak main, gue survei. Gue juga jualan mesin virus protektor, susah. Gue lawan tuh yang namanya MW, Blue Air, Honeywell, Nothing Man. Ini dua anak cowok umur 27, 24, ya dia Chinese juga. Dia genius. Elon Musk aja panggil dia, please you join with us in Silicon Valley, Palo Alto. Dia nggak mau. Dia bagus. Nah ini contoh. Jadi saya lakukan itu, lalu saya juga khotbah jadi saya integrated, jadi bukan teori mati karena saya bukan full time. Nah, pendeta saya waktu saya sudah lulus, sebelum lulus 3 tahun berturut-turut retreat, Pak Tong waktu itu bilang, lu nilainya bagus, lu pegang ya, cepet selesaiin segala macam. Saya mengatakan CC Kamsia, tapi saya nggak fokus. Kenapa? Kasih alasan. Saya kasih 10 alasan. Tahun kedua, masih yakin? Masih yakin. Coba elaborasi. Tahun ketiga, masih yakin. Wah, kamu jelas. Ya sudah, dia doakan. Jadi saya tidak memegang jemaat, saya lebih kepada marketplace. Di situ saya bisa kemana-mana, bahkan kepada saudara kita yang Muslim. Itu. Luar biasa. Luar biasa. Karena saya yakin itulah dia kelebihannya daripada para church ministry. Dan thank you buat bagikan tadi achievement yang udah dilakukan oleh Areopagus. Tetapi ada satu hal pertanyaan saya. Kalau misalnya Bang Tobing mungkin melihat 5 tahun ke depan ya, hal-hal apa aja gitu yang masih perlu dilakukan oleh Areopagus, terutama untuk melihat bagaimana mengembangkan kerajaan Allah di Indonesia nih dengan marketplace ministry ini. Mungkin itu yang saya kepingin gali sedikit. Kira-kira apa dreams-nya? Apa aja dambaannya? Jadi sejak COVID ini dari Januari ini saya bahas mengenai generasi Z. Tapi sekarang saya lebih kepada generasi Z karena ada seorang ibu ya, seorang intelektual nangis-nangis japri dan juga di Zoom, kita kan Zoom hari Sabtu untuk khusus Kristen ya. Anak saya 15 tahun udah terbuai dengan kripto dapat duit. Anaknya bilang, gue nggak mau masuk UI, mau masuk UPH ataupun gue I don't care. Mamanya bilang, kenapa? Gue main di kripto, gue dapat duit. Toh kalau nanti lulus SMA, kuliah, kan gue juga kerja. Ngapain gue kerja? Main kripto aja. Jadi gimana tuh Bang Tumbur? Itulah mamanya yang salah, papanya salah, khotbahnya juga nggak benar setiap hari Minggu. Maka saya bilang perspektifalism. Jadi khotbah di gereja itu harus yang top class, isinya baik, etc. Itu mempengaruhi papa mamanya, mempengaruhi guru Kristen atau guru sekolah minggu. Itu perspektifalism saya bahas itu. Generasi Alpha, generasi Z, apa segala macam. Itu berserial-serial. Nah dari situ berarti kamu nggak bisa. Kemarin saya bahas tentang digital parenting. Salah satu bahasnya mengenai bagaimana kita protection apa yang ada gitu ya. Saya bahasnya beda gitu karena saya kan anak gaul, anak main, jadi lain lah perspektif etc. Saya bilang kalau kamu kayak begini berarti problem pendeta kamu khotbah itu tidak wider horizons dan nggak kuat kontekstual. Kalau gue suka diminta khotbah di gereja-gereja umum ya, gue suka bilang ice breakingnya apa di gereja karismatik, di GBI selalu nama Tumbur Tobing selalu bilang kontekstual gitu ya. Saya waktu itu apa saya lupa, lagunya Coldplay, Yellow. Why Yellow? Lu dengerin deh, jangan pura-pura. Gua denger itu lagu Yellow, ada teksnya. Sekarang tahu nggak kenapa Yellow ini masuk? Saya baru tak. Cuma kebanyakan orang Indonesia itu dengerin lagu Barat, cuma nggak dengerin teksnya ya biasanya. Ada juga, ada yang ngerti. Kalau zaman sekarang generasi Z bahasa Inggris udah bagus. Udah bagus. Kalau generasi saya X
ya average lah, etc. Yeah. Segala baru lah. Yang penting lagunya enak, nadanya enak. Gitu kan. Nah, yang sekarang ini pinter-pinter generasi Z. Kenapa generasi Z itu senang? Waktu itu saya betul. Anatomi pikiran kedokteran, anatomi pikiran arsitektur, nanti politikus segala. Mereka bingung loh, kok sih abang kan anaknya seumur saya, teman-teman SMA. Anak saya juga gitu kan. Saya panggil kemarin tentang tentang digital parenting, dia bahas in English gitu kan, dia kuliah di sana di Amerika segala macam. Teman-teman kaget, gila bang. Anak abang yang ngomong tak sangat kuat integrasinya. Dia ngalami, dia bukan teori. Dia memang dia menonjol nilainya A semua lah, katanya begitu. Bagi saya bukan soal A-nya gitu ya. Bagi saya adalah bagaimana dia bisa bersaksi etc. Jadi generasi Z ini dalam 5 tahun bonus demografi itu sangat kritikal. Saya mengatakan kenapa Elon Musk, Z Bezos segala macam, Mark Zuckerberg, Bill Gates mengatakan someday in 2050 1 billion generasi Z sekarang move immigration to Mars. Bayangin. Jadi yang kita di sini yang bodoh-bodoh dianggap gitu. Dan 2085 itu sudah buat satu setup satu the new city. Saya udah bahas itu. Dan human machine saya udah bahas 6 tahun yang lalu dari majalah Times Magazine. Karena kan saya langganan, saya bahas itu. Baru sekarang muncul. Orang bilang, si Bang Tumbur udah 2015 udah bicara. Itulah mereka nggak pernah baca. Lu ada Facebook, ada Twitter, ada YouTube, but only apa? Cari-cari begitu. Gua ada Facebook, 100 topik lebih Facebook Live. Saya bilang gitu. Di YouTube, gue juga bikin masuk. Di apa lagi? Instagram segala macam. Yang sudah kita tidur, sleeping only in the dreams. Saya bilang gitu. Jadi PR-nya nih kelihatannya untuk bisa masuk ke generasi Z dan generasi Alpha ya, kelihatannya ya. Betul ya. Generasi Alpha nanti dibantu sama anak saya. Jadi education satu kampus kan di Calvin University kan. Di Calvin dulu ya. Jadi kelihatannya memang PR-nya itu adalah bagaimana regenerasi dan bagaimana bisa masuk ke dalam generasi yang berikutnya. Begitu ya, pelayanan Areopagus ini. Jadi bukan hanya sekedar melayani generasi X atau generasi Y, tetapi bagaimana bisa masuk dan mendarat kepada generasi Z dan Alpha. Kelihatannya begitu ya, PR-nya nih ya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kita akan dengar sekarang dari City Bible Forum nih. Nggak kalah juga ternyata City Bible Forum ini. Dan kita kepengen dengar kira-kira apa aja achievement-nya dan juga dreams-nya apa 5 tahun ke depan mungkin. Silakan. Jadi City Bible Forum itu organisasi pelayanan Kristen yang visinya menyebarkan kabar baik Yesus di tempat kerja. Misi kita itu mengajak 1.000 orang non-Kristen untuk baca Alkitab bersama. Jadi kita melayani, memperlengkapi, melatih para pekerja Kristen untuk membagikan Injil Yesus kepada teman-teman kerja mereka sendiri. Dan itu cuma di Sydney aja ya, 1.000 orang ya? Cuma di Sydney doang, di seluruh Australia juga ada. Terus kita juga membuka event-event terbuka untuk menjangkau orang yang bukan Kristen, kayak outreach event, sambil membuka tempat yang aman supaya mereka bisa mengeksplorasi pertanyaan-pertanyaan besar di hidup, seperti apa tujuan hidup, ketuhanan, tentang faith, spirituality, dan lain-lain. Kalau City Bible Forum sih udah berdiri 30 tahun yang lalu ya, dimulainya 30 tahun yang lalu, satu orang pekerja Kristen di Sydney menyadari kalau CBD, Central Business District, itu salah satu tempat paling strategis untuk membagikan Injil Yesus. Soalnya di tempat kerja kita setengah dari waktu bangun kita di spend di tempat kerja gitu. Bahkan kita ketemu teman kerja lebih sering dibanding ketemu family sendiri gitu. Nah dari situ pelayanan kita bertumbuh ke kota-kota lain di Australia, sampai pada hari ini pelayanan kita ada di hampir semua ibu kota negara bagian Australia. Kalau achievement-nya sih, kalau aku sih lihatnya kita mulai dari kecil ya, jadi mulainya lewat doa gitu, kayak soalnya hanya lewat tangan Tuhan aja yang bisa mengubah hati orang. Kita punya struktur persekutuan doa, namanya EPT, Evangelistic Prayer Team. Jadi itu persekutuan doa, tapi khusus untuk berdoa buat penginjilan, sama berdoa untuk teman-teman kerja yang bukan Kristen. Kalau secara pribadi sih aku merasa tersemangati dan terdorong banget untuk terus memberitakan kabar baik Yesus di tempat kerja. Terus rasanya senang kalau penginjilan itu bukan cuma usahaku sendiri, tapi kayak
segrup gitu, ada teamworknya. Dari yang tadinya cuma ada satu EPT di 30 tahun yang lalu, sekarang ada puluhan persekutuan doa EPT ini di seluruh Australia. Terus juga kalau kita bikin outreach event gitu, karena COVID kan sekarang semuanya jadi online. Emang lebih susah, tapi itu juga membawa berkat yang banyak. Jadi karena online, siapapun di Australia bisa ikut. Jadi contohnya, kalau dulu-dulu kita bikin outreach event di Sydney, paling 60-70 orang yang datang, tapi tahun lalu karena COVID online, seluruh nasional bisa datang, 800 orang join bersama-sama. Jadi, dan juga orang pekerja yang bukan di city, yang di daerah kecil-kecil bisa join juga gitu. Nah, memang itu ya. Terus achievement lain ya, kita lihat puji Tuhan banget, Tuhan menyelamatkan orang gitu. Jadi orang jadi Kristen melewati pelayanan kita. Kayaknya ada satu wanita muda tahun lalu selama COVID, dia diajak baca Alkitab satu persatu sama temennya. Terus dia bilang, oh emang gue bisa percaya sama dokumen lama ini gitu loh. Terus dia bilang, kenapa kita perlu penyelamat, diselamatkan dari apa, untuk apa. Terus dia datang ke acara Bible Talk kita, City Legal buat pengacara. Akhirnya dia bilang, oh dia memutuskan untuk mengikuti Yesus. Dia bilang sejak dia mengenal Yesus, beban berat di pundaknya kayak hilang gitu. Sekarang dia tahu dia nggak perlu jadi orang yang sempurna, karena Tuhan untuk menerima dia apa adanya dalam Kristus. Jadi puji Tuhan sih ya. Kalau apa aja yang masih perlu dicapai, ya itu yang tadi misi kita untuk membaca Alkitab dengan 1.000 orang yang bukan Kristen. Sekarang sih kayaknya statistiknya sekitar kita udah baca Alkitab dengan 200 sampai 300 orang. Jadi masih panjang untuk 1.000 orang. Jadi tantangannya ya untuk nggak cuman rely on the staff doang. Jadi nggak cuma staff doang, tapi kita juga mau melatih pekerja Kristen untuk bisa jadi disciple making disciple. Jadi yang bikin murid Yesus, yang terus memuridkan dan seterusnya gitu. Tapi ini kadang-kadang jadi tantangan karena kan pekerja Kristen sering sibuk banget di tempat kerja, terus sudah melayani di gereja masing-masing. Jadi kadang-kadang mereka nggak menyadari kalau tempat kerja itu tempat yang strategis untuk menjangkau teman-teman yang bukan Kristen gitu. Terus juga kalau tahun ini kita dalam proses mengembangkan namanya Evangelism Training Center untuk melatih pekerja Kristen yang punya talenta sebagai evangelis. Jadi supaya penginjilan itu nggak cuma bersandar pada staf atau hamba Tuhan aja, tapi orang biasa, yang pekerja biasa bisa jadi penginjil yang efektif. Luar biasa ya. Ada kesamaan tadi yang saya lihat dari pelayanan Areopagus di Indonesia dengan City Bible Forum, yaitu marketplace itu adalah lahan yang subur untuk penginjilan, untuk pelatihan penginjilan, dan juga untuk melakukan penginjilan. Luar biasa. Dan kita bisa melihat juga bagaimana hasil yang sudah tercapai, gitu ya. Ada orang-orang yang datang kepada Kristus, ada orang-orang juga yang dilatih untuk membagikan Injil kepada orang-orang lain. Dan itu sesuatu yang sangat luar biasa. Nah, mungkin begini, karena begitu suburnya, begitu ya, dan kita tahu bahwa pada akhirnya semua yang kita lakukan itu ialah untuk memperkaya kerajaan Allah, untuk membawa orang-orang masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, kira-kira saran-saran apa yang bisa diberikan kepada hamba-hamba Tuhan nih? Karena kan pendengar kita adalah pastor, hamba-hamba Tuhan yang berbahasa Indonesia dimanapun mereka berada. Kira-kira ada satu atau dua saran atau suggestion yang bisa diberikan kepada mereka supaya mereka bisa lebih tahu mengenai pelayanan ini dan juga bisa bekerja sama dengan pelayanan ini, khususnya untuk memperluas kerajaan Allah. Nah, mungkin dari Bang Tobing dulu, dan kemudian ke Jessica lagi. Silakan, Bang Tobing. Ya, teologi itu jangan teologi kognitif, satu tambah satu sama dengan 2, tapi bagaimana dia menjadi interpretator perubahan zaman yang dinamis, dan dia harus tahu referensinya harus bagus, sehingga waktu dia khotbah itu bukan lagi ngajar, gitu ya. Jadi semacam dia story, dan dia mempunyai cara semacam spatial thinking. Jadi dia bisa membayangkan itu, dan orang itu bisa tanda kutip terhisap masuk apa yang dia khotbahkan, dan dia orang itu, pendengar itu bisa melihat dinamika. Maka dia perlu ada kekayaan
Alkitab, doktrinnya harus kuat. Kalau doktrin nggak kuat, whatever you say, and then hilang. Begitu ya. Yang kedua, harus melihat televisi. Ini kita beda ya, Australia sama ini ya. Apa segala macam anak muda gitu ya. Saya perhatiin Raffi Ahmad, gitu-gitu lah di konteks Indonesia ya. Oh, apa sih yang jadi tren, omongan apa, ini apa. Itu sebenarnya gampang sekali. Dalam arti tanda kutip bisa masuk ya. Nah, yang kedua adalah ya selalu di televisi, di coffee shop ya, di Starbucks. Saya sering nongkrong di Starbucks. Di Starbucks nunggu orang, sambil nunggu orang, saya bawa laptop, dengerin mereka ngomong. Mereka ngomong apa sih? Ada yang ngomong bisnis, ada yang ngomong macam-macam, ada ya macam-macam lah. Dari situ saya pikir, oh ini pergumulannya. Nah yang kedua, pendeta itu ya ketiga selain doktrin, teologi sama realita itu, yang ketiga preachingnya. Preachingnya selalu jadi problem. Jadi preachingnya itu jangan 5W 1H, gitu ya. 5 itu kan satu hal yang too ordinary. Mungkin siapa pendeta Holik tahu mungkin dosennya kali, saya lupa apa Plantinga. Cornelius Plantinga. Cornelius Plantinga. Itu kan ada satu bukunya dia kan, atau dari apa saya jadi lupa mengenai lagi. Dosa? Mengenai khotbah, supremasi khotbah atau supremasi. Apalah itu yang terkenal itu John Piper. Ya. Atau misalnya seperti siapa yang di New York, saya datang ke sana tapi waktu itu dia nggak khotbah. Timothy Keller, Tim Keller. Tim Keller itu kan marketplace. Cara dia mengurai yaitu konteks misalnya New York begitu ya, etc. begitu ya. Yang keempat, seorang hamba Tuhan itu kalau bisa mengadakan pembinaan itu ya boleh deh bagi-bagi kategori ya, orang tua, anak muda seterusnya. Harus memang kontekstual gitu loh. Jangan itu saja, maka dia cara khotbahnya juga harus sering dilatih dan membentuk kaderisasi. Kaderisasi yang tadi seperti Jessica bilang ya, untuk bagaimana melatih itu juga problem gitu ya. Banyak saya nggak tahu kalau di sana, kalau di 5 orang, 2 orang gitu ya. Kalau di gereja kami di Kemayoran itu yang datang ratusan. Setiap seminggu sekali, di daerah-daerah cabang-cabang juga itu 50, nggak pernah 10 orang. Dan itu kan PA-nya susah, gali Alkitab, ada filsafatnya, ada apa, dan segala macam gitu ya. Nah, lalu yang terakhir untuk para hamba Tuhan, kalau mengundang pembicara tamu, ataupun itu harus orang yang tanda kutip nih, cerdas. Kalau nggak cerdas, pendengarnya too ordinary. Masa Jack Ma yang itu, yang cerdas, super cerdas, dia bisa membuat orang yang sekuler respect sama dia. Kenapa jemaat tidak pernah respect sama pendeta? Kesimpulan yang terakhir. Saya sering khotbah di remaja dan di pemuda. Saya keliling itu di Jakarta, ratusan lah, segala macam. Masih diterima ya? Masih diterima dengan usia begini? Sangat diterima. Siapa nggak kenal nama saya gitu kan? Karena saya kontekstual, langsung saya masuk lagu musik apalah gitu ya, bintang film siapa, pokoknya saya ikutin untuk asal bukan pakai Bee Gees ya ilustrasinya. Oh enggak lah, itu masa lalu lah gitu kan. Atau Michael Bublé tentang ya gitu Massachusetts gitu masih enak ya, etc. lah ya. Iya. Saya bikin kuis. Ini ada 10 pertanyaan, tolong jawab dengan jujur, bukan benar salah. Sebutkan 10 orang. Kamu SD kan, kelas 6, kamu SMP, misalnya remaja, yang kuliah segala macam. Pertanyaannya sama. Sebutkan 10 orang strong influencer. Saya bilang gitu. Itu sampai sekarang, saya pertanyaan sama. Dari dulu juga begitu. Jawabannya gimana, Bang? There is no name, pastor. Ada nama pastor. This is embarrassing. Saya bilang, bertobatlah kamu. Saya bilang begitu. Kan? Berarti lu tuh kayak gue dulu, bandel. Karena dianggap pendeta itu nggak kontekstual, lu bisa ini segala. Maka bilang, yes, itulah kita panggil Bang Tumber. Masya Allah. Saya bilang begitu. Ngomong begitu, saya bilang, ini bukan menghakimi. Itulah sampai terakhir itu nggak ada nama pendeta masing-masing. Kadang ada orang tua. Kalau nama Yesus ada nggak? Kalau nama Yesus? Nggak ada. Semua lah. Waktu itu Raffi Ahmad, siapa-siapa lah. Film siapalah, semua. Oke, bagi saya nggak sesat. Tapi why? There is no one name, your pendeta atau guru sekolah. Jadi pertanyaannya adalah sebagaimana influence daripada pemimpin-pemimpin Kristen itu di dalam kehidupan mereka. Betul nggak? Ya.
Jadinya itu yang memang seringkali menyedihkan, bagaimana mereka bisa dipengaruhi dengan hal-hal yang lain yang ada di luar, tetapi tidak so much dipengaruhi oleh pengajaran-pengajaran yang ada di dalam Alkitab atau bahkan melalui pemimpin-pemimpin gereja. Memang itu adalah sesuatu PR yang masih juga harus kita kerjakan. Nah, mungkin saya ada satu pertanyaan sedikit praktis buat Bang Tobing. Di Indonesia memang dinamika hubungan antara para gereja dengan gereja itu seringkali nggak terlalu harmonis begitu ya. Nah, kira-kira dari pihak Areopagus sendiri bagaimana itu membina hubungan yang harmonis dengan gereja begitu loh? Ada nggak contoh-contoh atau mungkin kasus-kasus yang mana ya Bang Tobing cukup puas gitu loh bahwa dengan hubungan seperti ini. Kira-kira dambaannya seperti apa? Silakan. Ya, kalau pertama mereka sering ngundang saya karena kan mereka dari kecil dengar saya kan. Lalu mereka pindahlah mau GBI, mau karismatik, it doesn't matter lah bagi saya. Jadi mereka udah tahu nama saya, Tumbru Tobing gitu ya. Atau akhirnya setelah ada Areopagus, tanda kutip nih sekali lagi. Mereka takut orang itu pergi ke Areopagus. Padahal saya bilang ini bukan gereja, para church. Dan saya diminta tanda kutip lagi nih, ada orang kaya datang ke Areopagus, waktu itu acara di Jakarta Design Center untuk supply duit. Saya bilang nggak ada, gue nggak cari duit, gue cari jiwa, gue cari otak. Saya bilang gitu kan, etc. Kenapa mereka nggak suka para church? Para church yang berkembang sekarang makin berubah ya, itu Perkantas, ya dulu dan juga LPMI dan macam-macam lain. Akhirnya tanda kutip kita ini sebenarnya nggak mau terlalu aktif cari nih ke gereja lu segala macam, enggak. Mereka undang kita sebagai pembicara dan konten segala macam. Dan banyak terus terang para church ini dan tergereja bingung, nggak bisa melihat apa ya. Jadi seperti satu ada yang malu, ya malu dalam arti luas ya, karena nggak bisa kontennya seperti Areopagus. Kedua, menjadi ancaman berarti nanti jemaat bisa pindah ke dia dan akhirnya nggak ke gereja, paling nggak ke gereja gitu kan. Karena waktu kita launching 2011, saya nggak sebut nama lah ya, pendiri gereja yang besar lah, ya, itu mendengar nama Tumbru Tobing, bingung siapa nih orang bodoh ini, kaya enggak, apa enggak, segala macam begitu ya. Saya bilang saya bukan kaya duit, kaya otak, kaya nikmat dari Tuhan, saya bilang selalu gitu ya. Apa yang mereka problemkan? Mereka bikin marketplace, kontennya itu saja. Nggak ada tuh bahas Steve Jobs atau segala macam lah ya, tema-tema macam, ada bicara sains segala macam, itu nggak ada. Temanya itu saja. Jadi apa sama? Nah, itu jadi ancaman. Jadi harapan saya sih para church ini dengan adanya Zoom, saya setuju dengan Jessica tadi, kita bisa isi di situ, bisa di saya Facebook Live tidak terlalu kental Kristennya, karena yang teman-teman anggota itu kan banyak Muslim. Saya sengaja ambil yang Muslim dengerin. Tapi kontennya itu bangunan arsitektur pikirannya wisdom. Dan saya kata, oh Yesus begini, ini begini. Wah, ongyam tuh. Kan? Kecuali di YouTube. Saya ada YouTube tuh 3. Ada yang Areopagus, khusus Kristen. Yang lain umum. Terima kasih sekali lagi, karena itu penting sekali menurut saya. Jadi sekali lagi kesimpulannya kalau saya boleh ambil ialah bagaimana caranya pada akhirnya pembinaan dan pemuridan di gereja pun juga mendarat, begitu ya, mendarat masuk ke dalam ranah kehidupan mereka sehari-hari yang mereka hadapi, dan bagaimana itu pada akhirnya bisa bersinergi bersama-sama dengan pelayanan dari marketplace itu. Itu penting sekali. Thank you. Mungkin dari City Bible Forum nih, saya kepengen tahu nih, kira-kira bagaimana sinergi antara para church dengan church gitu, dan juga hal-hal apa yang mungkin Jessica telah pelajari dari model yang baik begitu loh, kira-kira partnership seperti apa yang terjadi. Silakan. Iya. Mirip seperti yang Bang Tobing tadi udah bilang, maksudnya kita para church ministry, kita bukan gereja, tapi kita juga nggak mau bersaing dengan gereja gitu. Maksudnya kita nggak merebut domba gitu kan istilahnya, tapi kita mau berjalan partnership barengan gitu. Kalau kita di sini sih bentuk partnershipnya ada. Yang pertama, kalau di gereja tuh jemaatnya yang orang dewasa kan hampir semuanya bisa dibilang pekerja ya. Sering sekali buat orang Kristen ada kayak pemisahan hidup antara Senin sampai Jumat
dengan hari Minggu gitu. Di sini ada yang istilahnya Sunday only Christian. Jadi orang Kristen yang cuma memperlihatkan imannya pas Minggu doang, pas ke gereja, tapi sisa hidupnya di kantor dari Senin sampai Jumat sama Sabtu, nggak kelihatan kalau dia tuh orang Kristen dari cara hidupnya. Jadi kita mau membantu gereja-gereja dengan melatih dan mendorong para pekerja Kristen ini untuk living out their faith at work. Jadi menunjukkan iman kekristenan mereka di tempat kerja. Jadi akan sangat membantu kalau gereja lokal bisa membantu promosikan event-event kita supaya jemaatnya bisa datang, dan sebagai gantinya kita juga mengirim mereka ke gereja masing-masing untuk jadi jemaat yang tekun juga. Terus yang kedua, bentuk partnership-nya bisa dengan meminjam gedung gereja sebagai venue untuk menjalankan pelayanan kita. Jadi contohnya kita di City dekat kantor kita ada satu gereja Presbyterian dekat yang kita pakai venue-nya sebagai untuk bikin khotbah Alkitab selama waktu makan siang. Jadi atau kalau kita ada misalkan tiap tahun ada conference namanya Life at Work Conference buat yang pekerja Kristen, kita mendorong gereja-gereja untuk bikin watch party. Jadi orang-orang bisa nonton bareng sambil berdiskusi apa hubungannya dari khotbahnya itu dengan kehidupan sehari-hari di tempat kerja gitu. Terus yang ketiga ya kadang-kadang stafnya City Bible Forum juga diundang untuk bikin khotbah di gereja lokal sebagai kayak guest speaker-nya gitu. Terus kadang-kadang gerejanya memberikan kontribusi finansial juga. Jadi jadi kita ya sangat menghargai kayak partnership dengan gereja lokal. Mudah-mudahan makin banyak ya yang gereja lokal bisa bekerja sama. Soalnya kita kan mencapai visi dan misi yang sama gitu untuk supaya orang-orang menjadi murid Kristus gitu. Iya, puji Tuhan, dan diperlukan satu sense of trust yang luar biasa besar, baik itu dari gereja, dari pihak gereja maupun dari pihak para church sendiri, begitu ya. Dan boleh berjalan bersama-sama. Dan saya yakin dan percaya ketika kita bisa berjalan bersama-sama, maka pekerjaan Tuhan pun juga akan jauh lebih luas lagi kita bisa capai. Puji Tuhan, kita bersyukur sekali buat kedatangan dari dua narasumber ini. Terima kasih banyak buat waktunya, dan kita akan terus berdoa. Kita akan doakan untuk pelayanan City Bible Forum dan juga Areopagus yang ada di Indonesia. Dan kita terus berdoa biar kiranya lebih banyak lagi murid-murid Kristus yang boleh datang menjadi bagian dari kerajaan Allah, dan banyak yang bisa dilatih untuk menjadi para penginjil, untuk menyebarkan Injil sukacita Yesus Kristus ke segala bangsa, ke semua orang, boleh dikatakan, untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Kami bersyukur sekali lagi untuk kehadiran Bapak dan Ibu sekali lagi pada siang hari ini. Kita akan berdoa bersama-sama, kita akan menutup sesi kita pada siang hari ini. Terima kasih Bapak di surga, untuk kesempatan kami boleh mengenal pelayanan Tuhan yang ada di marketplace ini. Kami bersyukur sekali lagi ya Tuhan untuk pelayanan Areopagus dan pelayanan City Bible Forum. Kami berdoa Tuhan untuk dua pelayanan ini, biarlah kiranya Tuhan terus perkaya dan Tuhan terus suburkan lahan yang mereka garap, dan biarlah kiranya ya Bapa ada hati-hati ya Tuhan yang boleh datang kepada Tuhan dan menyerahkan hidup mereka untuk mengikuti Yesus Kristus. Dan kami rindu ya Tuhan agar orang-orang ini pun boleh dilatih agar mereka menjadi murid-murid Kristus yang setia dan menjadi pekabar-pekabar Injil dimanapun mereka Tuhan kirim. Terima kasih ya Bapa, kami ingin menyerahkan mereka semua ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan pelihara dua organisasi ini, Tuhan terus suburkan dan Tuhan tumbuhkan mereka ya Bapa untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Kami bersyukur sekali lagi Tuhan buat pembicaraan kami pada siang hari ini. Kami berdoa di dalam satu nama yang kami beritakan, yaitu nama Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berdoa. Amin. Amin. Amin.